Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Aku hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Aku hanya berserah pada Yang Widiwasa. Aku selalu bersujud di kaki Yang Widiwasa. Aku hanya memuja Tuhan yang Maha Esa. Aku hanya berdoa pada Yang Widiwasa. Aku mohon ampunan pada Yang Widiwasa. Aku mohon ampunan pada Yang Widiwasa. Aku mohon ampunan pada Yang Widiwasa. Aku hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Aku hanya berserah pada Yang Widiwasa. Aku selalu bersujud di kaki Yang Widiwasa. Aku hanya memuja. Pemirsa, masih dalam suasana galungan, kita jumpa lagi di kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam karunia Yang Widi. Kali ini kami pilihkan menu teranyar menjadi tontonan tentang tatanan dan berisi tuntunan untuk kita semua. Inilah TOS, tayangan on the spot. Selamat menikmati. Aku hanya berdoa pada Yang Widiwasa. Aku mohon ampunan pada Yang Widiwasa. Aku mohon ampunan pada Yang Widiwasa. Aku mohon ampunan pada Yang Widiwasa. Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, senang sekali bersama Kak Mia dan Bintang kali ini dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Minggu lalu kita masuk pada program Tutur Sebelum Tidur Dongeng Telaga Alpasara, dan kali ini bersama Bintang kita akan belajar bersama konsep Nitya Karmayatnya dan Naimitika Karmayatnya. Seperti apa implementasinya, semua itu akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Bintang dan adik-adik Swindu yang ada di rumah, kali ini kita akan membahas tentang konsep Nitya Karmayatnya dan Naimitika Karmayatnya. Nah, ngomong-ngomong nih Bintang, sebentar lagi kan kita akan merayakan Hari Suci Kuningan yang jatuh pada Sadicara Kliwon Kuku Kuningan. Nah, pada saat itu tergolong Naimitika Karmayatnya karena jatuh pada hari-hari suci tertentu ya, jadi jatuh pada Wuku Kuningan. Nah, sebelum lebih lanjut nih kita kembali ke konsepnya, yaitu ada dua, Nitya Karmayatnya dan Naimitika Karmayatnya. Jadi sesuai dengan referensi nih, kalau kami yang buka ada di buku Swastikarana Pedoman Ajaran Hindu Dharma, itu di halaman 167 ada konsep Nitya Karmayatnya, yaitu yatnya atau pengorbanan yang dilakukan sehari-hari. Langsung deh contohnya, jadi umat Hindu bisa melakukan Nitya yatnya ini seperti mesaiban atau ngejot Banten ya, sebagai ucapan terima kasih dan syukur kita telah diberikan makanan untuk kehidupan kita. Biasanya dilakukan di merajan, kemudian di dapur, di lebo atau di halaman rumah,
untuk memuja dan mengucapkan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widi Wase berdasarkan manifestasinya. Kemudian ada juga puja Trisanya, ya, melakukan puja Trisanya dalam 3 waktu, ya, sebagai wujud yatnya yang dilakukan sehari-hari, bisa pagi, siang ataupun malam. Dan juga yang ketiga, contohnya adalah puja Surya Sewana yang dilakukan oleh Sulingge atau pandita kita, ya, untuk memuja surya atau matahari sebagai wujud implementasi ucapan syukur kita juga telah diberikan atau dianugerahi keselamatan dan juga memberikan penerangan dalam kurun 1 hari itu. Tunggu Kak Mia. Ya. Mia tadi kan sudah jelaskan tuh tentang bentuk dari nityayatnya. Nah, seperti Banten Saiban, Puja Trisanya, Surya Sewana gitu. Kira-kira ada nggak Kak bentuk lain dari nityayatnya ini? Oh, tentu ada, Bintang. Jadi selain dari Mesaiban, kemudian Puja Trisanya, ada lagi satu Surya Sewana, ada pasti. Selanjutnya itu dengan jenana yatnya, yaitu pengorbanan atau yatnya dalam bentuk pembelajaran atau proses belajar itu yang dilakukan oleh sisya atau murid, ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada seorang guru atau maharesi yang telah memberikan pengetahuan untuk menambah wawasan kita. Jadi itu juga bisa dilakukan sehari-hari. Jadi tidak memandang hari-hari tertentu untuk melakukan sebuah yatnya, ya, untuk pengetahuan misalnya. Ya, adik-adik Swindu, demikian tadi bincang-bincang kita sambil belajar bersama tentang konsep nitya dan naimitika yatnya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi dalam memahami lagi konsep yatnya. Saya Mia Gandewa bersama Bintang, pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Ibarat gamelan Nusantara, ragam nada dan irama adalah kekayaan, dan lintasan bineka tembang menjadi tunggal ikanya melodi toleransi. Perbedaan langgam nada melahirkan harmonisasi simfoni, karena keindahan adalah pesona. Bersekutunya ragam nada dan irama atas nama Satuan Siwam Sundara. Saya Putu Budi Suyoga atas nama Bhinneka Tunggal Ika. Berawal dari senagir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, senang sekali saya Mia Gandewa bersama Prof. Ide Bagus Rake Suwardana akan bincang-bincang dalam program Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam dengan banner utama edisi 74 Galungan Sosio Ritual Sosio Engineering. Kalau kita buka DVD setiap halamannya, kita akan menemukan rubrik Wartam Berita dengan judul Sosial Manajemen Hindu. Seperti apa ulasannya? Semua itu akan dibahas tuntas setelah pesan yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, Setia Bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali dengan menerbitkan buku-buku Hindu utama, Itihasa, Upanishad, Weda, dan literatur Hindu yang ditulis oleh para pakar dan akademisi, mulai dari Mahabharata, Ramayana, Tantri Kamandaka, Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya hingga Manawa Dharma Sastra bergambar. SB Setia Bakti, penerbit Pustaka Utama, Jalan Padma 30, Denpasar, Bali. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Studio Wartam, Napi Orti, Prof. Rake. Becek-becek ya. Sehat sentau saja. Kita langsung saja ke persoalan. Kalau kita membaca judul tulisan Aji di Majalah Wartam edisi 74, Sosial Manajemen Hindu. Nah, dalam pandangan kami tentu ada individual manajemen sebelum kita masuk pada sosial manajemen itu. Bisa diulas tentang individual manajemen ini ke Tuh Haji? Oke, terima kasih Mia. Saya buka ya. Individual manajemen. Manusia itu pada dasarnya seorang individu. Ya.
yaitu ketika lahir adalah seorang pribadi. Namun dalam perjalanan hidupnya tentu dia tidak bisa hidup secara pribadi. Dia harus bergaul dengan orang lain, dia harus bermitra dengan orang lain. Dan dalam salah satu tujuan dari orang itu berorganisasi adalah mencapai tujuan bersama orang lain. Ya. Lalu bagaimana dengan sosial manajemen itu, Prof? Sosial manajemen dalam artian orang itu hidup dalam organisasi masyarakat misalkan. Ya. Dia ada dalam kerumunan, dia ada harus kelompok-kelompok masyarakat. Dia itu hidupnya tidak bisa sendiri. Sehingga perlu di manajemen. Itulah sosial manajemen. Ya, kalau seandainya kita kaitkan sekarang dengan sosial manajemen Hindu. Nah, tentu juga Prof, pasti ada hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Nah, kalau kita korelasikan dengan Hari Suci Galungan dan Kuningan ini, bagaimana sosial manajemen Hindu ini bereaksi di masyarakat? Oke, ketika kita bukan hanya Galungan dan Kuningan, tapi juga upacara-upacara yang lain, orang itu pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Maka itulah yang disebut dengan organisasi dalam masyarakat itu. Dia itu, seseorang itu sebagai individu, dia akan berinteraksi, dia akan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai sesuatu. Apakah itu dalam pelaksanaan upacara misalkan? Ya, apakah itu dalam pelaksanaan upacara di tingkat keluarga, di tingkat banjar, dan tingkat yang lain. Maka dalam hal ini sosial manajemen Hindu itu berlandaskan apa yang biasa disebut dengan Triprarti, Dharma, Arti, Kama. Dharma itu berdasarkan kebenaran Bali, dalam organisasi ya. Lalu Kama itu motivasi, semangat mencapai tujuan. Lalu Arti adalah modal ataupun sarananya, itu namanya Arti. Ujung-ujungnya adalah moksa. Moksa itulah tujuan dari hidup seorang manusia Hindu. Maka disebut dengan catur purusa artha. Nah, kalau misalnya kita menggali lagi lebih banyak contoh-contoh manajemen sosial manajemen Hindu di masyarakat, khususnya dalam momentum sebentar lagi nih, Prof, Hari Suci Kuningan misalnya, gimana, Prof? Ya, bagaimanapun juga ketika kita hidup di dalam masyarakat ataupun hidup dalam individu, maka harus ada yang disebut dengan perencanaan. Kita harus merencanakan. Kuningan itu apa sih? Salah satu contoh yang paling dasar adalah Banten apa sih pada saat itu? Mungkin membuat gantungan. Dari sana sampai dari sekarang harus direncanakan. Nah, sederhana itu adalah manajemen. Mulai dari perencanaan, lalu pelaksanaan, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan, yang paling sederhana dari manajemen itu. Kemudian Prof, kalau seandainya mungkin dalam manajemen yatnya atau manajemen upacara Hindu ini memakai konsep-konsep manajemen, mungkin nggak, Prof? Sangat mungkin. Karena apa? Jika kita menggunakan teori manajemen dalam implementasi, maka itu akan terjadi efisiensi dan efektivitas. Kita akan menjadi lebih sederhana, lebih hemat, kita akan menjadi lebih tepat. Karena apa? Karena kita sudah rencanakan dengan baik. Kita kapan harus membeli, misalkan contoh nih dalam upacara, berapa harus membeli janur, berapa harus membeli kelapa, kan itu adalah perencanaan namanya. Kalau tidak pakai perencanaan mungkin aja bisa lebih banyak atau mungkin kekurangan. Itu yang paling sederhana dalam hal pelaksanaan manajemen dalam implementasi. Ya, kalau itu tadi dari sarana dan prasarana dalam perencanaan. Nah, kalau seandainya kita kaitkan dengan konsep agama Hindu ini, mungkin ada hal-hal yang menjadi batasan dalam individual manajemen dan sosial manajemen Hindu ini, mungkin konsepnya. Konsep begini, karena tadi yang saya di awal sampaikan, individual itu tidak bisa serta-merta dia harus berbeda dari yang lainnya. Maka ketika menjadi sosial dia harus menyesuaikan dengan banyak orang, menyesuaikan dengan aturan, beradaptasi, yang tentu kadang-kadang juga berbeda dengan isinya. Tapi harus karena dia hidup dalam suatu organisasi, maka dia harus bisa menyesuaikan dimanapun itu, apakah dalam organisasi formal maupun dalam organisasi non formal. Sesuai dengan skala patra masing-masing juga, Prof, ya. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, telah tadi kita mengulas dan membahas tentang topik sosial manajemen Hindu sebagai upaya menyambut Hari Suci Kuningan. Semoga dapat bermanfaat dan terimplementasi bagi umat Hindu dimanapun berada. Saya Nyaga Dewa dan Prof. Ibu Bagus Rake Swardana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3.
menyaksikan ilustrasi terbaringnya Bhisma di atas ribuan panah Arjuna dalam cover Itihasa Mahabharata Anusasana Parwa mengingatkan kita kalau kesepian adalah teman paling setia. Bhisma, pahlawan singa jantan Astina yang bisa menentukan hari kematiannya itu, terbaring lemah. Angin Kurusetra menggiring ingatan bahwa badan kita sedang menjadi medan pertempuran 3 kekuatan. Pikiran, hati, dan tindakan. Pasukan pikiran beradu dengan prajurit hati melawan tentara tindakan. Mereka menjadikan raga sebagai medan Kurusetra. Ketiganya merebut legitimasi atas diri kita. Kalau boleh memilih, serdadu pikiranlah yang layak memenangkan pertarungan. Namun sayang, hidup ternyata tak sesederhana pikiran kita, karena kita sedang mengayun langkah di pusaran takdir. Tapi siapapun pemenangnya, aku ingin seperti Bhisma, terbaring di ujung ribuan panah Arjuna kekasihnya. Siapapun pemenangnya, aku mau menjadi Bhisma, pralaya karena selaksa panah asmara pencerahan Dharma. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Mari buka pustaka Sarasa Muscaya, sloka 8 bagian pertama, tentang dasar tujuan hidup manusia menjelma di marca pada manusia Abdullah Bambraya Widyuna Sita Cancala Tawak Saye Mati Karya Bawa Pakarane Suca. Singkatnya hidup sebagai manusia ibaratkan kelebat sinar sang kilat. Terima kasih pemirsa, karena kami telah menyita waktu luang Anda dengan tayangan-tayangan tadi. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisia. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam damai Channel 3. Menghapus neraka menuju surga. Singkatnya hidup sebagai manusia ibaratkan kelebat sinar. Hidup ini memang singkat, Janamejaya. Kalau diibaratkan seperti kelebat sinar sang kilat. Karena itu cucuku, selalulah berbuat sadana untuk menghapus kesengsaraan menuju surga. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.